Ya, selamat pagi. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari Senin tanggal 19 Juni 2017. Kita awali minggu ini, minggu terakhir menjelang lebaran ya Yuda Ya, ya. Sama saya Aditya Nugroho dan saya Yehuda Antoni, selamat pagi. pagi Bapak sekalian. Mungkin sudah ada dari kita yang sudah mudik ke kampung halaman masing-masing, tapi nggak apa, tetap semangat untuk menghadapi pekan terakhir ini. Selama pasar masih buka ya, Dit ya? Iya. Oke, sebelum kita mulai ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terima kasih Pak Robert atas konfirmasinya dan Pak Made Adi Widyata. Kita langsung saja untuk sesi pertama akan dibawakan oleh saya mengenai indikasi JCI dan news. Untuk IHSG sebenarnya kita lihat kalau dilihat dari market regional juga tidak mana-mana cenderung sideways tapi ada potensi untuk menguat. Kalau IHSG sendiri kita lihat juga sideways, artinya tidak banyak pergerakan. Kalau teknikalnya kita lihat, nah ini sekarang tepat ada di area support di kisaran 57 ya, 5.700. Kalau lihat dari MACD memang ada peluang bagi melemah, namun tidak menutup kemungkinan akan ada pantulan ke atas. Mungkin pas di open sedikit dibuka melemah di bawah, mungkin di area support di 5.700, tapi untuk intraday-nya ada potensi juga kembali menguat sehingga tutupnya mungkin akan di area seperti closing Jumat pekan lalu ya. Jadi cenderung tidak kemana-mana untuk gerakan ESG. Nah, bisa juga dilihat bahwa kemarin net buy asing sekitar 200 miliar, namun itu tampaknya hanya disumbangkan oleh Telkom saja, di mana Telkom memang net buy asing sebesar 200 miliar, jadi saham-saham lain juga cenderung tidak ada banyak pergerakan ya. Itu untuk pekan ini, mudah-mudahan dengan berkurangnya volume akan ada riak-riak penurunan harga yang lumayan bisa kita manfaatkan Dimanfaatkan ya. iya untuk profit. Lalu untuk market drivers dari Eropa ada tampaknya negosiasi Brexit di Inggris ini masih masih apa ya, tidak pasti ya setelah Perdana Menteri Theresa May gagal membentuk parlemen yang mayoritas, jadi sedikit menggantung ini untuk perundingan Brexitnya. Lalu juga sebaliknya dari Prancis, partai Presiden Emmanuel Macron justru berhasil memenangkan mayoritas di parlemen, jadi mungkin uh, Eropa juga tidak terlalu banyak pengaruhnya mungkin dari kita Iya. ya. Tapi ya itu buat wacana saja. Nah, dari Asia ada Jepang yang tampaknya angka perdagangannya menunjukkan sinyal-sinyal positif, tumbuh 14,9% neraca perdagangannya. Ekspornya juga tumbuh ke Amerika 11,6% year on year dan ke Tiongkok 23,9%. Ini mudah-mudahan bisa membawa angin segar bagi ekonomi Jepang yang sudah stagnan sepanjang hampir 2 dekade. Dan neraca perdagangan ini defisit sebesar 203 miliar yen atau sebesar 1,83 miliar dolar. Dari pasar komoditas juga tidak banyak yang bisa bergerak. Oh oke. Okay. Ini menarik, MSCI Indonesia dengan Edo-nya turun 1% ya kemarin ya. Iya, karena kemarin kan ya segitu. Oke. Okay. Kita lihat apakah ini pengaruh juga ke hari ini. Tapi tadi kita lihat ada potensi bagi open mungkin lower dari closing kemarin, namun sepanjang hari mudah-mudahan akan ada pembalikan arah. Kalau dari komoditas sendiri tidak banyak bergerak, harga emasnya stabil, minyak juga relatif stabil ya, agak-agak anomali di WTI crude-nya. Plus 1%, namun brandnya justru sekursi 0,12%. Jadi secara relatif komoditas tidak akan banyak berpengaruh. Oke, kita masuk ke stock news hari ini. Ada apa ya udah? Yang pertama TOPS ya. Setelah dia kemarin perdana rilis di IHSG, udah raise sebanyak 516 miliar. Dia mentargetkan beberapa kontrak baru ya sebesar nilainya itu yang ditargetin 3 triliun ya, Dit ya. Sekarang juga ada ongoing negotiation sama Sedayu City untuk pengembangan proyek perumahan menengah sebesar 500 miliar. Ini properti ya? Di Construction ya? Oke. Okay. Jadi dia juga target setelah misalnya dapat kontrak 3 triliun ini, revenue-nya bakal naik sebanyak 14% ke 3,4 triliun dan laba bersih ditargetin naik sebesar 30% ke 270 miliar. Lalu yang kedua itu emiten yang baru IPO juga belakangan ini,
dia raise sekitar 80 miliar dari IPO kemarin. Tetapi portfolionya ini 99% masih pembiayaan kendaraan bermotor gitu. Yeah. Dan dia mau fokus sekarang untuk pembiayaan multiguna, salah satunya dan membiayai TKI untuk luar negeri ya. Jadi dia pengen diversifikasi portfolionya ya. Terus yang ketiga BNBR. Bumi kan masih nunggu nih. Katanya udah nungguin di OJK dia supaya dapat izin sebelum lebaran. Ditongkrongin ya sama OJK. Nah, yang ini BNBR juga baru mulai proses restrukturisasi utangnya ya. Sama konsepnya kira-kira penerbitan OWK juga, convertible bonds sebesar 77 juta USD atau 1,3 triliun yang bakal ditawarin ke Credit Suisse sama Daily Capital Limited. Credit Suisse. Iya, Credit Suisse Singapura. Singapura ya. Singapura. Terus setelah kalau misalnya kreditur mengkonversi OWK-nya, BNBR akan memberikan 20,74 miliar saham baru, sekitar 15%-an dari saham yang udah beredar sekarang. Tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ya, private placement jadinya. Exercise price-nya bukan di Rp1 tapi di Rp50 seharga saham yang tidur. Conversion jangka waktunya 5 tahun dari 20 Juli 2017. Ya. Another akrobat ya dari grup Bakri. Yang terakhir itu Tele akan membagikan dividen ya Dit ya, sebesar 117 miliar atau Rp16 per sahamnya, lumayan juga ini, dengan payout ratio 25% dari laba bersih. Pas Q1 kemarin Tele performanya juga positif, revenue naik tipis 2,3% ke 6,4 triliun, terus laba bersih naik 14,5% ke 266 miliar rupiah. Sedikit ngebahas Tele ya, ini Tele omsetnya besar 6 triliun, cuman marginnya tipis sekali. Jadi kalau perusahaan seperti ini asal dia masih bertumbuh maka akan bagus, cuman agak menjadi masalah jika ada kontraksi, bahkan sedikit saja kontraksi di top line-nya, maka pengaruhnya ke bottom line akan cukup besar. Jadi beda dengan Era ya, kalau Era itu dia sudah mulai diversified, ada manufaktur juga. Kalau Tele ini tampaknya masih berfokus ke hanya penjualan saja, dan itu tinggal kuat-kuatan image di pasar seperti apa, lebih kuat mana Tele atau Era. Karena kalau kita lihat pemain-pemain yang lainnya sudah berguguran seperti Global Teleshop, lalu juga ada apa yang lain, OkShop juga sudah, itu yang berkurang ya. Jadi mungkin akan ada lebih dominan pemain besar di industri retail terutama untuk ponsel ini ya. Sedikit iklan untuk berita kabar mengenai inflasi. Mungkin untuk bulan ini agak terkendali apa jasa ya. Kalau kita lihat dari berita-berita ya, ini hanya pengamatan kita saja dari berita-berita, tidak seheboh tahun-tahun sebelumnya di mana tahun lalu pasti diwarnai dengan kenaikan harga daging, harga ayam, dan harga-harga lainnya. Tapi tahun ini relatif lebih sepi, artian ini merupakan satu capaian prestasi tersendiri ya, agak premature kalau kita bilang begitu. Tunggu sampai data rilis BI nanti awal awal Juli. Namun jika memang inflasi bisa terkendali, maka ini adalah ya mungkin pertama ya dalam sekian puluh tahun harga-harga bisa dikendalikan pada saat menjelang lebaran ini. Dan itu harus sangat-sangat kita apresiasi upaya pemerintah untuk meredam angka inflasi. Jika kita lihat kalau inflasi sudah teredam, tinggal PR berikutnya adalah mengenjot pertumbuhan ekonomi. Kita masuk ke technical recommendation untuk pekan ini. Kalau untuk minggu ini kita IHSG juga masih sideways secara rentangnya dengan support terdekat di area 5.700. Mudah-mudahan masih bertahan. Namun kita lihat sinyal kurang begitu baik dari indikator MACD, di mana dia masih meluncur ke bawah sejak bulan Mei lalu, April ya, terutama pertengahan April. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi mungkin jika ada technical rebound sampai ke level 5.750, 5.800, ini dapat dimanfaatkan untuk trade sell terlebih dahulu. Kecuali untuk saham-saham yang memang masih diakumulasi asing, seperti kemarin Telkom masih diakumulasi, lalu juga ada saham-saham lainnya. Itu bisa dilihat jika mereka sudah mulai jualan kembali asingnya, nah itu kita ikutan saja dijual. Lalu ada saham AKR atau Akra ya, ini masih sideways, cuman sudah mulai mendekati batas support bawah di kisaran Rp5.200, jadi mungkin bisa coba trade buy di area tersebut dan tunggu sampai ke level 6.700 kembali untuk di trade sell atau take profit. Kalau di saham-saham seperti ini memang enaknya kita swing trade aja ya, jadi nggak di keep.
Dan ini swing trade-nya lumayan enak, soalnya gap-nya lumayan besar ya, Ya, gap-nya besar dan apa ya, frekuensinya lumayan cepat ya, jadi tidak terlalu lama, paling seminggu sudah bisa profit gitu. Lalu ada APLN. Nah, ini APLN kalau view dari fundamental gimana ya? Kembali itu fundamentalnya dia masih masalah kan, yang reklamasi itu belum ada berita positif. Paling kalau misalnya mau manfaatin kembali teknikal aja dulu ya. Betul. Nah, ini juga teknikal kita ada lihat di sini peluang sebenarnya kalau ada swing sampai 186 bisa trade sempit di rentang 186 hingga 193. Namun kalau kita lihat dari MACD indikatornya dan juga stokastik ini ada peluang untuk rebound sebenarnya. Namun jika ingin masuk lebih besar lagi, coba tunggu sampai dia breakout level 193 karena peluang sih bisa ke 210 namun cukup tinggi itu, tapi kita lihat dulu 193 apakah dia mampu breakout atau tidak. Kalau dia tidak mau breakout maka masih rentang 186 hingga ke 193. Dan tentu saja tidak melupakan faktor tadi ya mengenai reklamasi. Jika ada kembali digoreng isu reklamasi maka sebaiknya hindari saham APLN. Namun selama isu reklamasi masih adem-adem aja, masih bisa dicoba di trading di saham ini. Yang ketiga ada WSBP. Nah, ini fundamental oke, cuman harganya tampaknya tidak tercermin ya. Iya, slow ini. Dan masih tertahan di area 480, area harga IPO-nya. Ini spec buy ya, bisa buy on weakness di kisaran 480. Coba tunggu. Sama seperti tadi APLN, kita lihat ini indikator MACD-nya ada peluang untuk penguatan. Kalau ingin coba masuk, coba 480 mulai bertahap sedikit, tapi waspadai jika dia sampai ke bawah 470 maka sebaiknya dilepas dulu karena itu udah uncated teritori ya, belum pernah sampai ke level sana sebelumnya. Jadi ini bisa akumulasi, namun kami sarankan untuk bertahap saja akumulasinya. Ini masih ketahan juga karena support di harga IPO ini. Iya. 480, kalau jebol gawat juga. Iya, itu mau kemana arahnya. Oke, itu untuk technical tidak bisa banyak karena memang tadi kita lihat-lihat kebanyakan sih jelek technicalnya, jadi agak mungkin kurang oke overall untuk market kita. Kita akan beralih ke sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan saham-sahamnya, mungkin bisa coba dimasukkan di kolom yang tersedia. Baik, penanya pertama Bapak Robertus Emmanuel. Jika ingin masuk Telkom sebaiknya di harga berapa? Tolong analisisnya untuk Jasa Marga dan BBNI. Baik Pak Robert. Kita ke saham Telkom. Mungkin kalau Pak Robert perhatikan kemarin saham Telkom beberapa hari terakhir masih diakumulasi dengan jumlah yang cukup besar Pak ya. Kemarin sempat ada tarikan, namun entah ini false alarm atau memang sengaja asing belum mau menarik harganya lebih jauh lanjut lagi. Jadi kalau kita lihat Telkom mungkin bisa coba trade buy di kisaran 43 hingga 4350 Pak kalau ingin coba masuk di saham Telkom. Dan di bawah level 4370 sih kayak sih boleh ya udah ya. Iya. Dan iya, dengan target price ya mungkin sampai level 4500 jangka pendek ini jika ingin take profit di area tersebut. Ya ini sebenarnya kalau MACD sih sebenarnya bagus ya, baru dan mau golden cross. Iya, ini baru mau golden cross dan stokastik juga masih menguat ke atas. Volume juga kemarin cukup tebal. Indikasi lucunya sideways ya malah. Nah, itu dealernya jago dia ngambil harganya berarti. Nah, itu kalau kita perhatikan sebenarnya asing ini kalau dia akumulasi justru sahamnya tidak dia naikkan. Kadang harganya malah ditekan supaya orang kita yang lokal ini takut, wah ini benar naik apa enggak, itu loh kader juga. Jadi mereka bisa akumulasi dengan tenang. Begitu mereka sudah penuh tankinya, mereka naikin sahamnya dan mereka jual distribusi, tapi harganya masih naik. Mungkin masih tahap akumulasi. Iya. Makanya jadi harganya masih sideways. Betul. Tinggal tunggu percikannya. Dan kalau percikannya ini sih nggak lama-lama ya. 1 hingga 2 hari kita kalau pengen cepat bisa lepas di sana. Tapi kalau untuk keep sebenarnya masih oke. Hingga Q1 performance top line bottom line-nya masih cukup solid, dan kemarin juga tampaknya isu interkoneksi dan pricing Indosat yang agresif juga tampaknya tidak terlalu pengaruh ke Telkomnya sendiri. Jadi tadi Pak kalau mau coba masuk boleh di kisaran di 4350, boleh coba terus kisaran di sana ya. Lalu Jasa Marga. Nah, ini tolnya macet
apakah justru jadi tambang uang buat jasa marga, bisa jadi. Tapi kalau lihat dari teknikal tampaknya ini peluangnya ada koreksi dulu Pak Robert. Jadi kalau ingin masuk di Telkom tunggu dulu. Kalau Bapak sudah ada barang, bisa coba trade sell jika ada penguatan, mungkin di kisaran 5.200 ya, 52 hingga 5230, boleh coba di trade sell dulu dan tunggu. Kita lihat ini mungkin bisa kembali menguji level support 5.000 ya, namun jika dia agak jebol ke bawah mungkin sedikit lebih rendah di kisaran 4950. Jangka pendek untuk masuk, ada technical rebound lagi pantulan mungkin sampai kisaran 5.100, lepas dulu karena kalau dia pantulan tidak sampai ke level 52-an lagi, berarti membentuk pola head and shoulder, maka peluang mediumnya ini arahnya ke bawah Pak Robert. Jadi jika belum ada barang, sebaiknya tunggu dulu saja untuk saham jasa marga ini. Lalu BBNI, perbankan overall sih masih menunggu laporan keuangan Q2-nya ya, jadi masih minim sentimen. Kemarin juga tarikan tidak berlangsung lama ya Yuda ya, dari level 6350 64 sampai cuman ke 6650 saja, dan kemarin kembali melemah, dan juga lihat dari indikator stokastik ini arahnya ke bawah ya, jadi mungkin kembali menguji level support di 6375 untuk saham BBNI. Tapi MACD-nya menarik tuh kayaknya. Ya, ini kalau kita zoom in ya, MACD-nya menarik tapi juga agak lemah ya. Volume kecil ya. Iya. Hari kita lihat jika hari ini kembali ada tarikan ke atas dan closing di level 66, maka masih bisa di hold. Namun jika seandainya masih agak memble hari ini, jadi mungkin tunggu saja di level 6350 jika ingin kembali masuk, dan harapannya laporan Q2-nya masih bisa positif, jadi membuat sentimen positif di saham BBNI ini kembali lanjut. Berikutnya Pak Bambang Heru, support dan resistance untuk BJTM. Oke, lama nggak kita BJTM? Sideways ya, udah kayak ya. Tapi kembali ini gapnya lumayan sih kalau misalnya mau di swing trading ini. Ya, ini namun sekarang sudah ada di area resisten ya, di level 705 hingga 715 tampaknya untuk bisa ambil di 680-an. Iya, mungkin 680-an hingga 670 untuk area support. Jika mau masuk mungkin coba di 60 hingga 670. Kalau Bapak ada barang sekarang mungkin bisa coba siap-siap untuk trade sell di area just. Namun saya lihat di secara MACD-nya ini ada apa ya, jangka menengah ada peluang untuk breakout level 715 ya sih. Jadi jangka pendek memang ada peluang untuk masih sideways di rentang 660 hingga ke 710. Namun jangka menengah kalau kita lihat dari MACD sudah mulai konsolidasi, sudah mulai sideways, dan jika dia sudah kembali ke area positif, nah itu sebaiknya bisa coba buy and hold di saham BJTM. Kita lihat mungkin dia bisa akan breakout level 750 yang mana level puncak terakhir sebelumnya ya. Dan kalau kuncinya adalah dia harus breakout dulu level 720. Jika dia 715 720-nya ini breakout, maka arahnya kembali ke level 750. Demikian Pak Bambang. Lalu Bapak atau Ibu Yuna Nur Hanikmah, bull atau soci hari ini? Kayaknya saham pelayaran kemarin ada sentimen ini ya mengenai harus berbendera lokal ya. Iya betul. Tapi harus kita lihat juga ini masing-masing pelayaran itu beda-beda yang diangkut. Kalau untuk migas kayak udah lama ya asas sabotase ini dijalankan. Untuk bull dan soci kita lihat teknikalnya. Untuk bull sendiri ya ini mungkin kalau ada tarikan sampai ke level 154 atau 155 bisa coba dijual dulu Bu ya, ini karena tidak terlalu lama penguatannya, dan juga kalau dari fundamental sih kalau nggak salah masih kurang oke ya bullnya ya. Bull Oke, revenue dia belum rilis laporan Q1-nya, namun untuk full year-nya masih cenderung sideways ya. Ada pelemah 1% di top line-nya, bottom line-nya juga cuma 6%, turun jauh dari level 2015 yang di angka 137 miliar. Jadi fundamentalnya tidak banyak yang bisa diceritakan, ini hanya untuk spekulasi saja. Kalau ada tarikan 1 hingga 2 hari, segera take profit di saham bull, tidak untuk dikit.
Lalu ada saham Soci. Ya, Soci juga ini kemarin ya karena ada berita itu iya, aja. tapi antenanya panjang ini. Iya. Antena panjang ya, masih ada peluang untuk penguatan, Bu. Jadi tapi sama seperti bull, ini hanya untuk spekulasi saja, tidak untuk di hold. Kalau hari ini open di atas level closing kemarin boleh ikut, namun sampai kira-kira mungkin level 330 340 bisa coba take profit saja di saham ini karena cukup berisiko ya. Tapi itu juga harus cepat jualnya ya. Kalau biasanya Ya, nggak tahan kan itunya, ya, candle-nya nggak tahan, biasa iya. langsung turun lagi. Jadi awal ini hanya untuk main cepat saja. Bagi yang sudah berpengalaman trading bisa, namun bagi yang masih baru coba ikut, kami tidak sarankan untuk masuk di saham ini. Takutnya gerakannya akan cepat, jadi kita bisa ketinggalan kereta di saham ini. Lalu Pak Jo Songkau untuk saham Bumi, ya Bumi ini tadi yang seperti udah bilang masih menanti ya, di OJK ya Bumi. Harus sering-sering refresh berita sama dengar-dengar beritanya di Iya, approve atau enggak, begitu makanya. ada berita ya pasti mungkin sahamnya mungkin bisa bergerak, tapi kalau enggak ya begini aja kalau gitu. Ya, kalau ini kita juga masih menunggu sahamnya di kisaran 330 ya. Mungkin kalau Bapak ingin spekulasi boleh coba tunggu sampai ada pengumuman dari OJK-nya. Atau mungkin jika ada gerakan positif sebelum rilis OJK, mungkin sudah ada bocoran bahwa sudah di-approve, jadi boleh diikuti, tapi hanya sampai ketika rilis dari OJK, sell on news gitu Pak. Jadi mungkin tongkrongin di OJK-nya. Nah itu dia, tapi sampai kapan? Sampai lebaran. Emang tapi dia ngincernya katanya memang sebelum lebaran harus ada Harus izin keluar ya. Kalau nggak ada ya gawat juga mereka kan. Ya, lobbynya cukup kuat ya. Jadi kalaupun ada tarikan sampai ke level 370 Pak, ini masih sangat spekulatif. Kalau Bapak ada barang di kisaran level 325 320 mungkin coba di-keep dan manfaatkan sentimen seputar approval dari OJK ini untuk keluar dulu di saham Bumi. Pak Antonius Leo untuk saham Astra Internasional, baik Pak. Kalau lihat kemarin angka penjualan motor Mei sudah pulih ya, udah ya. Jadi mungkin bisa positif untuk otomotif. Nah, untuk harga sendiri juga masih sideways ya kayak ya. Dengan support kisaran di 8.600 ini sudah ada kemarin koreksi cukup dalam. Ya, tampaknya ada peluang ke 86 Pak. Kalau Bapak ada barang sudah kadung nyangkut, bisa coba tunggu untuk averaging down. Untuk cut loss kayak di saham asalnya sayang ya kalau cut loss, jadi mungkin tunggu saja level 86. Secara fundamental kan dia juga ya, fundamental solid. Ini kalau saham blue chip sih tidak perlu cut loss, andanya nyangkut tinggal ditunggu saja sampai dia kembali naik, dan bisa coba averaging down mungkin level 85 hingga 86 Pak, bisa coba di buy on interest di sana. Dan kalau kita lihat juga ini cukup volatile ya saham Astra Internasional, jadi untuk trading bisa cukup asik. Kalau ada tarikan 1 hingga 2 hari bisa segera jual, dan ada penurunan di hari ketiga, hari keempat bisa kembali tampung di saham Astra Internasional. Lalu Pak Dedi Syahputra, apakah saham BNGA layak untuk dikoleksi? Mohon analisa fundamental dan teknikal jangka pendek, menengah, dan panjang. Baik, BNGA. BNGA kemarin sudah firm ya Pak di buku 4 Pak jasa ya? BNGA iya. Ya, BNGA kemarin sudah masuk bank buku 4, jadi permodalan sudah cukup besar, tinggal kita lihat secara bisnis. Nah, mungkin kalau Bapak bisa lihat ya secara bisnis ya, kalau Bank CMB Niaga ini mungkin dari sisi kartu kreditnya apakah dia ekspansif, lalu juga kredit seperti apa. Kalau yang saya tahu dulu dia cukup agresif di KPR ya, jadi cukup bersaing dengan BTN di segmen KPR. Nah, kalau fundamentalnya sendiri ini sudah BNGA ya. Oke, EBV-nya ada di kisaran 0,86 ya, di bawah 1, lumayan menarik. ROE-nya ada 7% ya. Kalau kita compare dengan yang lain, ROE-nya ini memang di bawah rata-rata ya. Bahkan untuk Bank Danamon ROE-nya di angka 10,97%. Jadi memang medium ya secara kinerja. Untuk ya, untuk sahamnya yaitu juga sudah 40% kenaikan, jadi sih mungkin sudah agak cukup tinggi kenaikannya. Secara fundamental kita nggak melihat ada masalah di sana, tapi untuk valuasi mungkin sudah price in-nya dengan fundamentalnya, tinggal kita lihat arah technical-nya. Iya, jangka pendek ini ada peluang Pak untuk koreksi, dan kita lihat ini supportnya di kisaran 1150-an. Jika dia jebol ini
maka arahnya mungkin akan ke bawah, bisa kembali ke level Rp1.000. Jadi kalau Bapak ingin trading jangka pendek, ini sebaiknya tunggu sampai area Rp1.000 baru boleh tampung jangka pendek dan jangka menengah. Tapi MACD-nya udah ada mau balik ke arah tuh. Ya, MACD-nya ini mungkin malah tembus ke bawah ya, udah bisa ke area territory negatif ya. Kita lihat di sini kalau dari histogramnya memang ada peluang untuk pembalikan arah, namun di sini sedikit tertahan kenaikannya, sudah artian tekanan jualnya masih cukup besar, masih sebaiknya wait and see. Tadi critical point di level 1160 ya, 1160 jika dia jebol maka supportnya agak jauh, pertama 1100 lalu ke Rp1.000. Mungkin kalau ada turunan dalam drastis dalam waktu 2 hingga 3 hari turun agak dalam, nah itu dapat dimanfaatkan untuk trade buy, manfaatkan untuk bottom up dan reboundnya. Namun jika turunnya hanya bertahap sedikit demi sedikit, maka kami tidak sarankan untuk masuk dulu di saham BNGA. Nah, untuk fundamental yang lainnya mungkin yang bisa dilihat ada apa aja sayang yang secara fundamental boleh dilirik. Kalau kita lihat memang BNLI, coba kalau BNLI PNBN coba PNBN ya, PBV-nya masih di bawah 1 kan. NPL juga salah satu yang paling rendah setahu gue sih. Oke, apa ya, konservatif ya. Oke, PNBN ini masih 0,64 ya PBV-nya ya. ROE 8, jadi mungkin sekelas dengan CIMB Niaga, tapi dari sisi valuasi lebih menarik di PNBN, mungkin bisa coba dijadikan sebagai alternatif Pak Dedi. Pak Haryanto, bagaimana dengan BBCA? Nah, BBCA ini menariknya untuk chartnya mirip dengan IHSG, agak-agak kurang tenaga. Namun untuk jangka pendek ini sebenarnya kalau lihat sebenarnya ada tren positif ya. Kalau kita masih berpikir optimis, ini masih ada tren positif dan MA20-nya tampaknya cukup kuat sebagai area support. Nah, perkiraan hari ini jika dia masih bertahan di sekitar 17.600, 17.500 lah paling mentok, ini boleh coba spek buy untuk jangka pendek saja dan bisa kembali trade sell di kisaran 18.000 hingga 18.100 rupiah Pak. Kalau sisi fundamental juga banking overall masih menunggu laporan keuangan Q2, mudah-mudahan masih akan membaik. Tapi kalau dilihat kemarin pada saya kredit sudah mulai agresif ya, artinya bank sudah mulai ekspansif, jadi mungkin view mereka untuk ekonomi sudah kembali positif. Oke, Pak Robertus, untuk stoknya di ProTrader memang tidak selengkap Pak yang Android. Fundamental datanya ada Pak di ProTrader. Kalau kita lihat, nah ini kalau untuk stock screener fundamental ada bisa masuk ke analisis stock screener. Sama seperti yang di poyam.id, bisa dipilih sektoralnya apa, misalnya agriculture, lalu subsektornya apa yang ingin dipilih. Ini bisa Pak, nanti kalau kita tinggal oke akan keluar. Nah, search. Nah, ini untuk fundamentalnya, stock screenernya ada semua di sini. Lalu untuk chart juga mungkin Pak Robert bisa update versi ProTrader yang baru, sudah diupdate chartingnya. Kalau yang di kita masih memang lama, ada pluginsnya masih pakai yang Enable Cut, tapi kalau untuk yang chart terbaru yang seperti yang di Android itu bisa di ProTrader yang versi terbaru Pak. Demikian Pak Robert. Ya, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan ya Yehuda ya. Mungkin kita akan cukupkan untuk Philip Webinar edisi hari ini. Kita jumpa lagi besok hari Selasa tanggal 20 Juni 2017. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam cuan.